Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Kang Rifki Channel yang membahas seputar ternak domba Garut. Bagaimana kabar kawan-kawan? Saya doakan selalu semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberkahi dunia dan akhirat. Dalam kesempatan kali ini kawan-kawan ya, saya akan mereview domba ya yang lahirannya kurang lebih di usia 10 hari ya, kurang lebih. Dan tentunya bagi para pemula banyak sekali ya yang bertanya mengenai bagaimana cara perawatan untuk domba yang baru saja lahiran dan bagaimana juga perlakuannya supaya cepat reproduksi kembali. Ikuti saja selengkapnya, let's go. Nah, oke kawan-kawan ya, hari ini kita akan mereview ya domba kita, yaitu salah satu bibit unggul yang ada di kandang kita nih. Untuk domba yang ini umurnya sekarang itu menginjak 10 hari ya. Bisa dilihat ya kawan-kawan di short ataupun di TikTok ya, itu pernah saya share ya. Untuk pertama kali anakannya itu di tanggal 16 Mei 2025 ya kawan-kawan. Ini tengah malam ya untuk kelahirannya sendiri. Kenapa ini disebut salah satu bibit unggul? Karena untuk indukan yang ini salah satunya adalah konsisten ya. Dimana untuk konsisten itu pertama kali itu anakannya 2 ya, dan yang kedua juga ini anakannya sebetulnya 2 kawan-kawan. Cuman hanya 2 hari ya, hanya 2 hari, bukan rezeki kita ya. Salah satunya tewas kawan-kawan ya. Ini untuk anakannya ini pejantan semua ya. Nah ini anakannya nih, bisa kita lihat tuh. Postur kaki, badan, ya, sangat panjang sekali. Nah untuk anakan yang ini mirip dengan indukannya ya, tuh, riben ya. Nah ini juga sama ya, anakannya riben. Ini anakannya riben comot ya. Kalau anakan yang keduanya atau bungsunya itu anakannya putih full. Nggak ada hitam sama sekali ya, putih polos. Namun ya itu ya, salah satunya bukan rezeki kita ya. Aduh, kalau hidup semua mah aduh mantep ya. Anakannya 2 pejantan. Nih bahannya kayak gini ya, gede-gede nih. Ini bahan super big ya. Karena ini untuk pejantannya itu kalau postur badan ya itu masuk di kelas A. Tapi kalau bobot badan itu masuknya di kelas B utama ya kawan-kawan. Emang super jumbo ya untuk pejantannya ya. Karena memang salah satu itu domba, tergolong domba kasep ya kawan-kawan. Domba kasep nih. Dan bagi rekan-rekan juga ya yang menanyakan ciri-ciri bibit unggul yang bagus ya. Ini menurut saya ya kawan-kawan, dari beberapa bibit yang saya ternakan ya, baik di kandang kita maupun di petani ya. Bibit ini adalah salah satu bibit yang terbaik ya menurut saya kawan-kawan, karena emang tadi ya kuncinya itu konsisten. Dia ini konsisten ya, di pertama 2, kedua juga 2 ya. Dan emang untuk anakannya ini posturnya nih, ini kayak gini anakannya ya, tuh, gede-gede ya. Dan ciri-cirinya ya kawan-kawan bisa dilihat aja ya secara sepintas nih. Yang pertama kita cari posturnya yang kalau bisa yang gede ya, kalau bisa yang gede nih. Emang ada beberapa domba juga kalau istilahnya disebut dengan domba cetak ya. Dengan domba cetak itu adalah artinya dimana meskipun dombanya betinanya kecil
tapi dia memiliki keturunan domba cetek, insya Allah ya untuk lahirannya sendiri itu biasanya sama seperti pejantannya ya. Kalau pejantan putih, insya Allah warnanya putih. Nah itu salah satu istilah domba cetak yang ada di domba Garut. Nah kalau yang ini, nah ini juga sama ya. Dia itu bisa di salah satu dombanya kalau melahirkan ini bisa mencetak salah satu keturunan daripada pejantannya. Dan terbukti ya kemarin untuk lahirannya domba yang ini dua ya. Dua, yang satunya putih semua ya, bisa dilihat pas lahiran ya di shot kalau nggak salah, udah saya share. Jangkung tuh panjang. Nah tadi itu ya, jadi untuk memilih ciri-ciri domba Garut ya, diusahakan kalau bisa cari bibit domba Garut yang jelas ya, asal usul daripada keturunannya, supaya nantinya ya ketika kita mempunyai anakannya bisa sekurang-kurangnya bisa hampir sama dengan yang kita harapkan nih. Nah ini bisa dilihat aja ya, nih ciri-ciri domba yang bagus itu kalau menurut saya ya, ini salah satunya yang seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya ya, selain tadi ya, nah ada juga yang menanyakan, Kang bagaimana ketika domba lahiran, apakah perawatannya harus maksimal atau gimana? Nah itu ya pertanyaannya. Nah jadi kalau saya ya dan juga rekan-rekan yang tentunya sehobi, tetap ya jadi harus dikasih perawatan yang maksimal setelah lahiran nih. Salah satunya karena emang ini tadinya bulunya sangat tebal sekali ya, jadi kita cukur, kita mandikan, dan juga ya jangan lupa ini dikasih obat cacing ya, supaya tidak cacingan. Dan kalau tidak cacingan insya Allah dombanya akan sehat ya, akan sehat. Kalau indukannya sehat insya Allah anakannya juga nanti bakalan sehat ya. Nah dan setelah kita melakukan perawatan kepada indukannya, ketika indukannya sudah sehat, anakannya kalau saya ya kawan-kawan, ini minimal 40 hari ya, minimal 40 hari kita sudah kawinkan lagi ya. Itu minimal ya, lebih bagusnya kalau bisa sih itu di kisaran 2 bulan ya, kisaran di 2 bulan kita kawinin lagi supaya untuk anakannya itu maksimal ya gedenya. Apalagi ini kan satunya udah nggak ada, jadi kalau susunya ini full ya, insya Allah nih ini akan cepat besar, soalnya dombanya satu nih. Nah jadi ketika kita sudah melakukan perawatan ya, apalagi ya, jadi kita kawinin lagi supaya bisa reproduksi kembali dan tentunya bisa menghasilkan bagi kita sebagai peternak. Nah jadi itu kawan-kawan ya, review untuk salah satu domba bibit unggul nih yang ada di kandang ya. Alhamdulillah ya tuh. Nah oke kawan-kawan ya, mungkin itu aja sharing kita ya di hari libur ini. Semoga bermanfaat ya bagi para peternak, selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.